warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin rahmatullah, mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin rahmatullah, mari kita lanjutkan seizin para guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nulbihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Fala tasrif aqlakal ladzi manallahu bihi 'alaik fi tadbirid dunya allati hiya kama akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi ad-dunya jifatun qadiratun. Fala tasrif aqlaka alladzi manallahu bihi 'alaik. Fala tasrif, karena itu janganlah engkau menggunakan aklaka, akal kita, alladzi, yang akal itu yang kita lakukan, manallahu bihi 'alaik, kecuali yang ditujukan untuk Allah, bihi 'alaika, dari apa? Dari akal yang disebutkan tadi. Maka dengan demikian intinya para salikin, akal itu harus ditujukan pada Allah. Akal jangan disenyawakan dengan nafsu, karena itu nanti akan menjauh dari qalbun. Kalau sudah jauh dengan hati nuraninya, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi tadbirid dunya, dan akal itu sebaiknya, bukan sebaiknya, jadi akal itu jangan digunakan untuk tadbirid dunya, untuk merekayasa hanya dunia saja, dunia dan dunia aja, kira-kira gitu kan. Di kitabnya Kimya Usa'adah Imam Ghazali yang lain menyebutkan dunia itu manzilatun, dunia itu hanya tempat ngombe, tapi tapi mampir ngombe, tapi bikin rumah makro-makro, hanya terminal 1 jam sudah harus lari, ditinggal. Kita meninggal juga kita tinggal apa yang kita miliki ini. Tapi manusia itu lupa dengan urusan tadbir dunia ini. Kalau enggak dunia, kalau enggak jabat, kalau enggak tokoh, rasanya sedih ya. Nah, allati, ya, mengapa hal seperti ini kita itu punya akal jangan tadbir dunia? Allati, hal ini seperti dia kama akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda. Apa sabda Allah berkaitan dengan dunia? Ya, saya baca ad-dunya jifatun. Maaf dengan segala hormat, dunia itu batang. Kasar ya, tapi benar. Ad-dunya jifatun idzaratun, batang wis mampu menjijikkan. Karena ini enggak ada artinya kalau itu tidak dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Kalau dunia untuk dunia, ya sudah, kita itu akan seperti makan batang itu, yang digolai batang, yang digolai bangkai. Ini kalau nggak ngerti batang, nanti kira kota Batang ya, Jawa Tengah ya, bangkai yang menjijikan, yang bau, itulah dunia menurut Rasulullah. Karena itu mengapa Rasulullah itu tidak punya apa-apa. Sayyidina Utsman kaya raya, tapi untuk perjuangan dikasihkan semua. Karena tahu itu bukan kekayaan saya, ini adalah kekayaan Allah yang harus saya beri. Dan yang diberikan pada orang itulah sesungguhnya harta kita, gitu kan? Yang dalam hadis-hadis menyebutkan seperti itu. Ya, saya lanjutkan.
Wa kama qala lidho hakika ma ta'amuka qala lahmu wal laban. Wa kama qala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah qala lidho hakika kepada para sahabatnya. Ini dialog antara Rasulullah dengan sahabat. Rasulullah bertanya, ma ta'amuka, apa yang kau makan? Rasulullah bertanya pada sahabatnya, kemudian jawabannya apa? Qala Allahmu walaban. Saya makan lahman, daging, walaban, susu. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, qala, ditanya lagi oleh Rasulullah, tsumma ya'udani ila mana? Kalau sudah makan laban dan lahmun, yang kamu makan itu kemana? Kola, maka pinter para sahabatnya jawab, ma kola ila makot alam ta ya Rasulullah. Engkau tahu ya Allah kemana yang saya makan itu? Ya artinya nanti ke Jamban, ke Kakus, ya, itu kan. Tapi kan tidak enak ke WC ya Rasulullah, kan tidak enak. Beliau menjawabnya, kola ya ila makot alim ta ya Rasulullah, kepada satu tempat yang engkau lebih tahu ya Allah ya Rasulullah, kira-kira ya alisannya ke tempat itu. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa innallaha qad ja'ala mahjubun ibni adam makalah lid dunya. Fa innallah, maka Allah ya qad ja'ala telah menjadikan mayah uju, apa yang keluar itulah min ibni adam, dari anak Adam, masalah dunia. Kalau manusia itu hanya berlomba-lomba urusan dunia, nggak ada bedanya. Orang yang kaya raya, ya tidak usah sebut nama ya, itu orang 10 terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Indonesia, itu nggak ada hartanya. Itu sama dengan apa? Jifatun qadiratun, itu seperti adalah bangkai yang menjijikkan, yang bau, sudah banyak ulapnya, itulah dunia. Begitu manusia itu yang dicari kok itu gitu loh ya. Nah, artinya kalau orang hanya urusan dunia, masuk keluar ke Jamban, dan itu adalah orang yang dicari untuk itu adalah matalan lid dunia. Ini hanya orang, ini contoh dari orang yang hanya mencari dunia. Oke. Ini yang pertama ya para salikin. Yang kedua para salikin, saya lanjutkan, wa qala mu'alif dan kitab wa tadbirul mahmud wa makana tadbiron illa ma yuqarribuka illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadbirul mahmud, yang disebut dengan rekayasa rencana yang baik ya mahmud, wa makana tadbiron, apa saja rencana kita tadbiron yang itu kita lakukan, illa kepada mayukar dibuka, karena rekayasa itu kita mendekatkan ilallah subhanahu, yang bisa lebih mendekatkan pada Allah, itulah tadbirul mahmud. Ayo kita introspeksi, pangkat kita, jabatan kita, rezeki kita itu semakin jauh dengan Allah kita. Kok semakin jauh, itu berarti rezekinya nggak benar. Kok males melek bengi, kok ya melek bengi ya qiyamul lail. Kok orang itu males qiyamul lail, ada manajemen yang salah. Waktunya istirahat, tidak istirahat. Waktunya zikir, tidak zikir. Rezekinya dari yang tidak halal, kemudian dia males bangun. Itu udah efek dari resiprokal. Kalau rezekinya nggak bagus, males melek bengi. Ya. Jadi coba kita introspeksi ya. Yang bagi yang kita nggak pernah sholat malam, ini rezeki saya itu subhat atau haram? Coba, mari kita introspeksi bareng-bareng ya. Bukan berarti kita sok baik, enggak. Mari kita introspeksi saja. Kalau umur 40, 60, 50 ke atas, jadi kata Rasulullah selalu di angka 40 ya. Kalau 40 ke atas kok enggak pernah sholat malam, jangan-jangan ada rezeki yang tidak halal. Ini Allah menyatakan seperti itu. Kalau semakin pangkat kok tidak sholat malam, pangkatnya itu tidak berkah. Udahlah, percaya pada Allah. Karena apa? Karena tadi adalah dia itu adalah tadbirul dunya,
dan tadbirud dunya adalah sifatun wa qadiratun. Apa itu? Katadbiri fi bara'atid dimmata min huquqil mukhallaqin. Maka dengan demikian seseorang yang tadbir yang baik itu adalah bara'atid dimmati, yaitu mempunyai tanggungan min huquqil makhluqin, yaitu mempunyai tanggung jawab sosial. Kira-kira gitu ya para salikin yang saya hormati. Wa imma wafa'an wa imma istiqlalan. Kadangkala kita itu segera membayar hutang dan kita itu meminta halal. Jadi dengan artinya gini, orang yang hutang piutang itu harus segera dibayar. Itu berarti rezeki kita itu dikeluarkan ya dari yang dari subhat, yang bukan hak kita dikeluarkan, bayar hutang itu. Wa istiqlalan, kalau tidak ya saling menghalalkan. Sehingga di dalam bermuasyarah, di dalam tijarah itu antarodit harus saling rela. Jangan sampai jual beli itu tidak ridho, itu bahaya. Wa tasru taubah ila rabbil alamin. Orang yang tadbirul mahmud, orang yang rekayasa rencana hidupnya yang bagus, itu adalah tashihul, itu bisa tashih, membenarkan, memperbaiki taubatnya ila rabbil alamin, taubatnya pada Allah. Ngerti dosanya apa enggak, belum taubat, gimana ya ini ya? Ngerti setiap hari nambah dosa, malah kok enggak pernah mau taubat, gimana ya? Ini jangan-jangan tadi kita itu tadbirul madmum, rekayasa hidup kita itu madmum, yang jelek. Kalau tadbirul mahmud tidak, semakin mendekatkan diri pada Allah. Wal fikrati fima yuwaddi ila qam'il hawa. Maka dengan demikian yang kedua adalah berpikir yang bisa mendatangkan apa? Qahr. Ya, kekuatan hawa melawan hawa nafsu. Jadi kalau manusia kok bersenyawa dengan hawa nafsu, berarti dia itu fikrahnya itu tidak dalam rangka tadbirul mahmud. Ya, al-murdiyun, jadi yang hawa itu pasti murdiyun, pasti merusak. Wasyaitonul mukhfi, dan kita berani melawan dari setan yang menyimpangkan, yang mukhfi itu adalah menyasarkan kita. Fahada kullu mahmudun la syakku fihi walidalik, dan inilah yang disebut dengan contoh-contoh tadi. Kullu mahmud itu adalah rekayasa bagus, lasakka, maka tidak ada yang menyaksikan sama sekali fihi, di dalam contoh-contoh tadi walidalika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Dari sa'ati fikrun sa'ati, seorang yang berpikir sa'atin sejenak, ya, sebut saja 1 jam sa'ah, ya, khairun itu lebih baik min ibadihi, dari ibadah sab'ina sanatan, dari orang yang beribadah 70 tahun tapi tidak pernah berpikir pada Allah. Ini suratnya di Ali Imran, Bapak Ibu sekalian sudah biasa tahu, dan ini teman-teman PMI selalu membahas ini. Karena itu ketua umum PMI saat itu saya merumuskan motonya zikir, fikir, amal soleh itu di ini maksudnya. Padahal saya waktu itu belum memperdalam kitab ini ya, tapi sudah zikir, fikir, amal soleh. Ya, di situ disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa yatafakkaru min khalqis samawati wal ard. Orang yang berzikir dan berpikir, itulah yang bisa menjadikan seseorang itu adalah bisa mendekatkan dari Allah. Karena itulah Rasulullah menyatakan tadi fikrun sa'ah khairun min ibadatin sab'ina sanah. Orang yang berpikir sejenak
Karena memikirkan kebesaran Allah itu pahalanya tanda petik lebih besar daripada orang beribadah 70 tahun tapi nggak pernah berpikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, tidak pernah musyahadah dengan Allah. Saya lanjutkan para sholihin. Wa tadbiru lidunya kala kismain. Ya, tadbir lidunya, orang yang merekayasa dunia ala kismain dibagi menjadi dua. Tadbir lidunya wa tadbiru dunya lil akhirah. Kita pilih mana? Merekayasa dunia untuk dunia bermegah-megahan atau lidunya at-tadbir dunya lil akhirah. Insya Allah kita masuk dan moga-moga masuk yang kedua. Tadbir dunya lil akhirah. Wa tadbir dunya lidunya wa aytabira fi asbabi jami'ah ihtikharan biha. Maka dengan demikian para salikin yang saya hormati, ya, adapun tadbir, ya, yang tadbir dunia, orang yang tadbir dunia lidunya wa ayutabira, orang yang merekayasa fi asbabin yang menyebabkan jam'iha, yang semuanya itu jami'ah mengumpulkan, ihtirayan biha, dan maaf ya, secara ugal-ugalan ini bahasanya ya, ihtikharan biha, mencari jami'at dunia tadi dengan apa? Iftikharan biha, dengan cara ugal-ugalan, korupsi, ngambil hak orang lain, tidak ngerti halal haram, syubhat diambil, haram diambil saja. Nah, ini adalah, kalau itu adalah dunia untuk dunia. Ayo kita berpikir sejenak, kita rezeki kita itu dari mana? Dengan menghalalkan segala carakah, atau karena dengan betul-betul mencari dengan kasaf, dengan cara kita wastiktharon laha, maka dengan demikian kita itu adalah berlomba-lomba, ya, dan memperbanyak dunia tadi. Wa kullama zaida fiha syai'un idza da'aflati waqtirar. Ya, dengan demikian wa kullama zahidan, dan orang-orang yang tadi tatkala menambah hartanya fi syai'in, di dalam hartanya itu idza da'aflatan wa tirar, semakin kaya maka dia semakin ghaflah, semakin kaya semakin lupa pada Allah, wa tirazan, dan terlena, terbujuk dengan kenikmatan dunia. Ya, orang mengatakan dunia itu kan kayak minum air segoro, ya, air laut, semakin minum semakin haus, karena itu adalah garam, semakin haus. Fa amaratu dzalik an tasqalu anil muwaqqah wa tu'addibu ila mukhalafah. Maka dengan demikian fa'amaratu, kalau orang seperti itu dzalik, ya, semakin kaya semakin jauh, semakin ghaflah tadi, antas hila, maka dia tidak bisa, dia sungguh akan istighol itu menyibukkan diri anil muwafaqati, yang dia itu tidak bisa muwafaqah, tidak bisa bersenyawa dengan muwafaqah, dengan perintah Allah. Watu adiyatu, dan orang seperti itu yang mendatangkan dunia itu ilal mukhalafah, semakin jauh dan semakin berani mukhalafah, bertentangan dengan perintah Allah. Kita lihat saja, kita semakin kaya, semakin punya rezeki, semakin punya pangkat, semakin tokoh, itu semakin jauh dari Allah, semakin berani bertentangan dengan Allah, atau sebaliknya. Kalau berani menentang, berarti ini adalah dunia yang tidak baik. Apa yang kita lakukan adalah tadbirul mazmum. Tapi sebaliknya, kalau dunia kita itu untuk lebih mendekatkan daripada Allah, itu adalah tadbirul mahmud. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya,
Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa tadbirud dunya lil akhirah. Ini sekarang ya yang lebih baik. Adapun tadbir dunia untuk akhirat, kaman yutabbirul muta'ajira liyakula minha halalan. Seseorang yang kaman yutabbirul mutajiron, orang yang merekayasa dalam perniagaan hidupnya itu adalah memakan hal yang halal. Jadi orang yang tadbirul mahmud itu hati-hati ya. Auliyun imma biha aladil faqati ifdolan. Dengan demikian orang yang merekayasa untuk akhirat tadi itu mensyukuri nikmat ya, faqah dengan cara memberikan bantuan faqah yang membutuhkan ifdolan, dan itu adalah kita mendapatkan kelonggaran kita berikan. Wala yasuna biha nafsah an nafsi ismalan. Tidak semuanya yang kita miliki tadi menjaga diri kita itu untuk apa? Untuk meminta, karena kita bekerja sendiri ya. Anin nas, kita tidak bergantung pada manusia, ismalan, dan karena itu kita memperbaiki cara hidup kita itu. Jadi nanti pada saatnya kita bicarakan tangan di atas lebih baik tangan di bawah, kira-kira gitu ya. Lebih baik orang itu memakan hasil keringatnya sendiri daripada meminta-minta. Fa amaratu dzalik ala adamal istikthar wal iddikhari wal is'afu wal ihtisab. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, fa'amaratu, maka kita diminta hal seperti itu, dalik adam istighfar, maka dengan demikian diminta untuk istighfar memperbanyak fil iddikhara, dengan demikian tidak memperbanyak dunia, wal iskhafa, dan kita harus mengendalikan dunia, wal ihtisab, dan kita itu menolong kepada orang lain melebihi dari kita. Jadi ini ciri ya, ciri dari tadbiru dunya lil akhirah itu hidup untuk berbagi. Jadi saya biasanya hidup bukan untuk diri sendiri. Kira gitu motonya itu. Nah, saya langsungkan. Faqad tabayyana min hadza annahu laisa kullu talibil dunya madmuman, balil madmumun man talaba li nafsihi li rabbih wal dunya la wala lil akhirah. Fannasu idzan ala qismain, abdin talabat dunya lid dunya wa abdin talabat dunya lil akhirah. Maka dengan demikian faqad tabayyana, maka sudah jelas min hadza, dari semua tadi pembagian tadi, annahu, maka sesungguhnya laisa kullu talabin, setiap orang yang tadi yang mencari dunia, kullu talabid dunya madmuman, orang yang hanya mencari dunia itu madmuman ya, itu adalah jelek. Bal madmumun, orang yang madmuman mencari tadbirul madmuman, man talaba li nafsi, orang yang mencari semuanya itu untuk dirinya sendiri, la li rabbi, bukan untuk Allah. Salat kita lebih banyak nuntut kan? Ya Allah beri saya, ya Allah saya menyembah, berikan pada saya. Kemarin kan kita sudah bahas kan, kemarin pagi ada ikhlasul awal, ikhlasul khawas, dan ikhlasul khawasul khawaf kan? Ada ikhlasul abid, ikhlasul muhibbin, wa ikhlasul arifin. Kita itulah masih jadi abid, intinya nuntut pada Allah, la li rabbi, tapi li nafsi. Walidunya la li akhirah. Orang seperti ini adalah untuk dunia, bukan akhirat. Orang kalau hidup bersenang-senang itu berarti adalah dunia, bukan akhirat. Fannasu, maka dengan demikian manusia itu idzan ala ismailin, dibagi dua, abdin, seorang hamba, tolabud dunya lidunya ya, mencari dunia untuk dunia, wa abdin, dan hamba yang tolabud dunya lil akhirah,
Moga-moga kita masuk yang kedua ya Bapak Ibu sekalian ya, masuk yang kedua itu. Wa samitu Syekhona Abul Abi Abbasil Mursi radhiyallahu anhu yaqulu al-arifu la dunya lahu walal akhirah li'anna dunya lil akhirah wa akhiratil li rabbih. Wa samitu dan saya mendengar Syekhona guru saya, karena Syekh Ibnu Athaillah itu gurunya namanya Abbas Mursi radhiyallahu anhu. Syekh Abbas Mursi menyatakan seperti ini, al-arif seorang yang makrifat la dunya lahu wal akhirah. Orang yang makrifat itu tidak memiliki dunia dan tidak punya akhirat. Nah, ini kayak ini bahaya ya ini kan ya. Bahasa ini kayaknya bahaya. Mengapa? Li'anna dunya lil akhirah. Karena dunianya itu untuk akhirat. Wa akhiratu li rabbi. Dan akhirnya itu untuk Allah. Jadi dia nggak punya apa-apa kecuali Allah. Karena itulah orang Thariqah Naqsabandiyah zikirnya Allah. Di dalam keluar masuknya nafas kita itu hanya Allah. Ya. Wa ala hadza tahmul ahwalus sahabati wassalaf radhiyallahu anhu ajma'in wa ala hadza tahmilu ahwalus sahabah. Perilaku seperti yang ahlul arifin tadi, seperti yang disampaikan Abbas Mursi itu adalah dilakukan oleh para sahabat as-salafi dan para ulama salaf radhiyallahu anhu. Fa kullu ma dakhalu fihi min ashabi fahum dzalika illa muttaqarrab waliru muhtasibun. Maka dengan demikian setiap apa yang keluar fihi yang dilakukan orang yang tadi sahabat dan salaf, kaum salaf minal asbabi, kecuali yang menyebabkan fahum kepada orang yang melakukan tadi illallah, kecuali untuk Allah, muqarrabuna yang kita bisa mendekatkan muraqabah, gitu kan? Muqarribuna itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu ada makom namanya muraqabah. Setelah mujahadah, setelah riyadhah, setelah kita yang ketiga itu adalah zikir lataif, maka zikir berikutnya adalah zikir muraqabah ya. Walidho'ah, dan dia itu adalah selalu memohon ridhonya, muntasibunya, dan dia itu adalah yang bisa mendatangkan dirinya itu adalah bisa orang yang muntasibun ya, muntasibun itu ya mengelompokkan diri kita itu muqarrabin walillah, orang yang hanya bisa mendekat, orang yang hanya mengorientasikan pada muqarrabah dan dia adalah memohon ridhonya. La qasiduna, tidak mensengaja, tidak ada niat, semua yang dilakukan seorang yang sahabat dan para tadi salaf bidzalik yang seperti itu, ad-dunya tidak untuk dunianya, wajinatah dan kemilaunya dunia, wa wujuduhul ladzat ya, dan wujud kelezatannya. Oke, satu paragraf sekali lagi para salikin. Walihadza wasbahul haq subhanahu ta'ala biqouli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzi ma'asyidahu al kufar ruhama'u bainahum al ayah. Maka dengan demikian walihadza, orang yang tadi melakukan tadbirul makmum itu contohnya para sahabat dan para ulama salaf tadi, wasofahum, orang yang yang dilakukan sofat itu al-haq, kecuali untuk Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala biqouli ta'ala Muhammad Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda. Inilah para sahabat yang benar itu apa? Walladzina ma'hu asyiddaw 'alal kufar ruhama bainahum al ayah. Itu yang kita bahas kita pada hari ini ya. Maka dengan demikian saya ingin menyudahi ngaji kita pada pagi hari ini. Orang yang tadi tanda-tandanya orang yang tadbirul makmum, ya, tadbirul makmum itu seperti yang
di dalam surat At-Taubah, surat Al-Fatah kalau tidak salah, insya Allah seperti ini ya. Al-Fatah ayat 29. Cirinya ada 5. Seorang yang betul-betul sahabat asyidda'ul kufar. Jadi kita itu nggak suka kalau ada orang kufur, orang kafir itu nggak suka. Jangan bersenyawa ya. Itu yang pertama. Ya, itu yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Kita itu saling mencintai sesama kita. Jangankan mencintai. Ya, kita itu konflik terus, organisasi konflik. Di sini konflik, mencari rezeki konflik. Gimana ya hidup kita itu kok konflik terus ya? Nyari rezeki persaingan, tidak seneng dijejek, dijegal. Ya, ini berarti kita tidak sesuai dengan surah itu ya. Tidak ruhama bainahum. Yang ketiga, tarahum ruka'an sujada, dan kita itu harus selalu bersujud. Asar kita selalu ada tanda-tanda bersujud. Dan yang keempat ada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, dan kita selalu apa? Mencari fadlah, kita mencari keridhaan dan keanugerahan dari Allah Subhanahu. Ini yang dicontohkan kalau orang itu adalah tadbirul mahmud. Tapi kalau tadbirul madmum, dunia, pangkat, rezeki, naik pangkat, menjilat, carmuk, absen, tapi nggak pernah dilakukan. Itu semua karena Allah, tapi karena takut kepada atasannya dan takut kepada manusia. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memberikan kitab Tajul Arus ini. Moga-moga ini menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.